Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan sekali lagi selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Umat Katolik yang berbahagia yang di tahun 2025 ini mengadakan peziarahan pengharapan memiliki maskot Luce. Seorang anak kecil, wanita muda yang melakukan peziarahan. Sebuah maskot yang lucu, kekanak-kanaan, tetapi justru dalam sikap itu nampak sikap iman yang benar. Melakukan peziarahan dengan tongkat iman, dengan sepatu bot yang kotor yang menunjukkan dia memasuki dunia yang tidak bersih, penuh dengan tantangan. Kalau demikian maksud dari sebuah peziarahan rohani di tahun 2025 ini, maka mari kita membekali hidup kita dengan kekayaan rohani Injil hari ini. Maka saya mengajak Anda untuk membekali peziarahan kita di tahun ini dengan Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Intisari dari perikop ini adalah Yesus menghadapi tuduhan dari para ahli Taurat bahwa ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala roh jahat. Yesus merespon dengan logika yang tajam, dengan sebuah penalaran yang tajam. Ia menanyakan dan juga sekaligus mengajarkan bahwa kerajaan Allah tidak bisa berdiri jika melawan dirinya sendiri. Seperti kerajaan kejahatan, kalau yang jahat melawan yang jahat, maka kerajaan kejahatan tidak akan berdiri kokoh. Maka tak mungkin sebuah kerajaan akan kuat dan akhirnya hancur sendiri kalau yang satu melawan yang lain dalam sebuah kerajaan. Dan ia juga mengingatkan tentang bahaya melawan Roh Kudus. Ia memperingatkan tentang dosa menghujat Roh Kudus yang tidak akan pernah diampuni. Lalu apa relevansinya dalam peziarahan dunia modern? Beberapa hal dapat kita petik dari Injil hari ini untuk memperkaya kehidupan rohani dalam peziarahan kita, yaitu melawan tuduhan yang salah, melawan kesalahpahaman. Dalam dunia modern sering orang entah sengaja, entah tidak, atau karena egoisme itu memutarbalikkan nilai-nilai. Orang kemudian menjadi salah paham tentang ajaran Kristiani. Orang juga bisa salah paham terhadap ajaran-ajaran kepercayaan yang lain. Dan juga malah lebih dari itu, menyalahpahami karya Allah di dalam hidup manusia. Seolah-olah manusia bisa menentukan hidupnya sendiri tanpa sesuatu kuasa yang diberikan kepadanya untuk mengetahui bahwa hidupnya bukanlah atas kuasanya sendiri. Maka seperti ahli Taurat yang salah menilai Yesus, masyarakat modern juga bisa keliru melihat kebenaran spiritualitas. Agama dilihat hanya sebagai ritual belaka. Ini juga sebuah kesalahpahaman. Orang modern hanya melihat pergi ke gereja sebuah ritual, berpuasa sebuah ritual.
Melakukan peziarahan rohani di tahun 2025 ini hanyalah sebuah ritual. Akhirnya orang terjebak ramai-ramai berziarah. Orang ramai-ramai mengadakan kelompok ziarah. Orang-orang membuka sebuah usaha baru ziarah di tahun jubileum. Memang itu yang terjadi, tetapi saya mengajak Anda untuk melihat kembali kesalahpahaman itu, mari kita perbaiki. Kesalahpahaman itu, mari kita tinjau kembali dan kita luruskan. Kita juga diajak oleh Injil hari ini untuk kembali kepada kebijaksanaan. Kita diajak untuk memiliki kebijaksanaan dalam membedakan kebenaran Allah dan kebohongan dunia. Apa maksudnya? Apa yang diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang kita imani adalah sebuah kebenaran, damai, sejahtera, dan keyakinan akan kerajaan Allah dan kerajaan surgawinya. Ada dasar kebangkitan, ada dasar kesaksian para rasul, ada dasar peristiwa Pentakosta, ada dasar gereja yang mengalami mujizat-mujizat di tahun-tahun ini. Kebanyakan orang bisa menafsirkan secara berbeda dan dipahami sebagai kesalahpahaman. Tetapi dunia juga bisa menyesatkan kita karena menawarkan kebahagiaan yang lain. Hedonisme, materialisme yang kelihatannya memberikan kebahagiaan dan kesuksesan tetapi hanya sementara dan akhirnya akan menghancurkan diri manusia sendiri. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran Allah yang membawa benar-benar manusia pada keselamatan dan kebohongan dunia yang kelihatannya baik tetapi pada akhirnya membawa kepada kesengsaraan hidup manusia. Itulah artinya kebenaran Allah dan kebohongan dunia. Maka mari kita sebagai umat Katolik terbuka pada karya Roh Kudus. Yesus bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Ia menunjukkan kepada kita kuasanya mengusir setan. Maka jangan disalahpahami. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Maka jangan disalahpahami. Yesus membuat mukjizat. Jangan disalahpahami sampai diperdebatkan. Mukjizat itu benar atau tidak sih? Mukjizat itu ada atau tidak sih? Ada alasan 1000 yang mengatakan memang terjadi, tetapi ada juga 1000 alasan yang mengatakan tidak benar. Perdebatan itu tidak akan membawa hasil. Tetapi bagi orang Katolik, mukjizat adalah sebuah tanda. Ada sesuatu yang luar biasa yang mengatasi batas-batas hidup kita yang ada dalam diri manusia sendiri. Karena mukjizat itu terjadi bukan di luar, di dalam diri manusia sendiri. Kalau manusia itu bisa pergi ke angkasa, hidup di angkasa dengan pesawat ulang-alik, itu sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri manusia yang bagi orang Katolik diberi tengara, diciptakan setara atau diciptakan serupa dengan Allah. Kalau Anda memahami ada sesuatu yang di luar batas dalam diri manusia, maka
gampang juga memahami ada sesuatu yang di luar batas, di luar diri manusia. Entah Anda memanggilnya Tuhan, entah Anda memanggilnya Gusti, entah Anda memanggilnya Allah, entah Anda memanggilnya God, tetapi semuanya itu mau menunjukkan ada sesuatu yang luar biasa, yang di luar diri manusia, sesuatu yang tanpa batas. Maka mari kita sebagai orang modern jangan berkeras hati terhadap hal-hal yang sifatnya rohani. Karena mukjizat itu bukan soal teknologi. Mukjizat ada dalam ranah hidup rohani di atas ranah teknologi dan ilmu pengetahuan. Bukankah Anda juga menyadari ranah tertinggi hidup manusia bukan di dalam ranah teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi ada dalam ranah hidup rohani? Maka dalam dunia modern sekarang ini, kita dipanggil untuk membawa kesatuan. Dunia memang bisa terpecah-pecah oleh perdebatan. Dunia bisa terpecah-pecah oleh teknologi yang berbeda-beda. Negara-negara berlomba-lomba untuk menciptakan teknologi perang dan membuat mereka terpecah-pecah. Maka dalam peziarahan hidup kita, mari kita ingat kembali tantangan Yesus untuk pikirkanlah kalau sebuah kerajaan saling melawan satu sama lain di dalam kerajaan itu sendiri, mampukah kerajaan itu bertahan? Kerajaan yang terbagi-bagi tidak akan bertahan. Maka dalam hidup kita, mari kita membawa kesatuan dalam hidup kita. Mari kita juga menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan terjadi perpecahan. Yang sering kita lihat adalah sikap sinis dan skeptis. Dunia modern memang kadang-kadang sering terperosok pada sikap sinis dan skeptis. Padahal bukankah ilmu pengetahuan itu sifatnya menggali dan menemukan kebenaran? Tapi orang sering terjebak pada sikap skeptis ataupun sinis. Maka mari kita juga membangun komunitas yang bersatu. Hindarkan sikap sinis ataupun skeptis terhadap sesuatu yang tidak kita pahami. Pelajari baik-baik, dalami baik-baik, mengerti baik-baik, baru berkomentar. Disitulah ada dunia yang satu dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih, paling tidak Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30 ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati dan terbuka terhadap karya-karya Roh Kudus. Menghindari kekerasan hati, menghindari sikap sinis. Mari kita justru bersikap sebaliknya, kita membangun kebenaran sikap dalam dunia modern. Dalam peziarahan hidup ini, kita dipanggil untuk membawa kesatuan, keadilan, dan kasih di dalam masyarakat. Semoga peziarahan tahun 2025, tahun Jubileum 2025 ini membawa pengharapan baru bagi gereja dan dunia. Shalom.